Baik, strategi dan teknik beracara dalam peradilan pidana. Kita mulai ini. Ini ada satu diagram yang menjelaskan sebenarnya ini yang menjelaskan sistem peradilan pidana kita. Kalau saya bicara sistem peradilan itu cakupannya lebih luas dari sekedar hukum acara pidana. Itu jadi mengacu kepada cakupan yang lebih luas. Apa itu cakupan itu ya? Ya bisa prinsip-prinsipnya, bisa doktrinnya, ya prinsipnya bisa doktrinnya, mungkin bisa filosofinya barangkali ya, yang menyatu itu ya. Jadi kalau disebut sistem peradilan, yaitu mengacu pada yang lebih luas. Jadi hukum acara pidana itu yang lebih sempit, yang lebih normatif ya, yang lebih normatif. Dan tentu normanya itu bergerak di dalam kerangka sistemnya itu kan, di dalam kerangka sistemnya itu. Jadi saya kira sering juga kita berbicara hukum acara pidana, tapi kita nggak tahu konteksnya, kita nggak tahu asasnya, kita nggak tahu teorinya kan gitu. Jadi agak kacau kan gitu. Nah kalau lihat di ini diagram ini menjelaskan ini semua area. Coba misalnya nih, semua ini ada saya jelaskan maknanya, mungkin udah bisa lihat gitu ya ini. Lihat ini garis-garis, ini kan garis-garis, ini garis-garis. Di bawah ini ada praadjudikasi, adjudikasi, dan pasca adjudikasi. Nah, lihat di sini, jadi perjalanan, tadi sisi peradilan pidana, perjalanan orang bebas menjadi terpidana. Ini perjalanan orang bebas menjadi terpidana. Ini sebenarnya di dalam ini statement ini aja, perjalanan orang bebas menjadi terpidana itu sudah terkontaminasi, kita kontaminasi dengan praktek sebenarnya. Seolah-olah kalau orang masuk, orang bebas menjadi saksi kemudian menjadi tersangka, dia harus menjadi terpidana. Pertanyaannya apa betul begitu? Kalau dia menjadi tersangka, apakah dia harus terpidana? Harusnya tidak juga, kalau tidak terbukti. Iya, itu normatifnya. Tapi tidak hanya sekedar norma, tapi mungkin kita pun di belakang kepala kita itu sudah di hijack itu ya, sudah di ya terpengaruh gitu, seolah-olah harus begitu. Coba aja misalnya reaksi kan, kalau ada yang bebas, ya, kalau ada yang bebas pasti orang marah, itu pasti marah, oh itu pasti nyogok gitu kan, itu pasti mafia peradilan kan gitu kan. Jadi kita udah terbawa ke dalam satu suasana yang sebenarnya tidak benar dari segi sistemnya, tidak benar juga dari segi normanya. Tadi walaupun dikatakan ya kalau tidak terbukti ya tidak harus dihukum dong, kalau terbukti baru harus dihukum. Tapi coba lihat ini di sekeliling kita, atau mungkin kita sendiri juga gitu. Kita udah terbawa dalam suasana yang demikian. Nah itu yang disebut dengan legal culture sebenarnya. Jadi budaya hukum kita yang negatif ya, yang dipengaruhi oleh ya rangkaian tindakan-tindakan sehingga kita contaminated ini pikiran kita. Jadi misalnya dari perjalanan orang bebas menjadi terpidana. Jadi orientasi sistem itu di dalam pikiran kita punishment. Jadi orang masuk kepada sistem ini punishment itu hukuman. Nanti akan saya masuk pada konsep itu yang disebut nanti crime control model dan due process model gitu kan, ada nanti kita masuk ke situ. Karena yang dari sini kemudian diturunkan menjadi hukum acara pidana itu. Nah, kembali kepada slide ini. Jadi ini orang bebas, saksi, tersangka, terdakwa, terpidana. Ini sebenarnya sistem peradilan pidana kita itu. Jadi bagaimana dari nomor 1 ke nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 gitu kan. Ini ini perjalanannya. Nah, dalam rangka memproses itu, nah ada desain ya istilahnya prosedur desain. Nah ini dia nih prosedur desainnya nih. Jadi ada praadjudikasi ini. Ini satu desain nih yang namanya praadjudikasi ini. Kemudian setelah itu baru masuk proses adjudikasi. Setelah itu pasca adjudikasi. Nah pasca adjudikasi yang kita sebut dengan upaya hukum sering ya upaya hukum yang namanya pasca adjudikasi. Jadi praadjudikasi dan pada adjudikasi. Nah jadi supaya memproses
nomor 1 sampai nomor 5 itu ada ini 3 desain ininya sistemnya. Itu yang disebut pra-adjudikasi, adjudikasi, pasca adjudikasi. Ini udah pernah dengar belum? Udah ya pasti ya. Jadi kalau yang di atas ini negara nih, ini kekuasaan negara, ini warga negara. Karena pada dasarnya sistem itu kan adalah interaksi antara negara dengan warga negara karena ada satu tindak pidana terjadi, mungkin HAM kan gitu kan, tindak pidana kan masuk pada ranah itu. Maka kemudian menjadi ada interaksi, harus ada interaksi ini. Nah, kembali kepada BAP apa sih? Tadi berita acara penyidikan atau lebih umum pemeriksaan, tapi yang lebih tepat berita acara penyidikan. Tapi apa itu BAP sebenarnya? Jadi secara singkat sebenarnya BAP ini bukti nih. Jadi bukti sebenarnya, ini saya gunakan kata bukti bagi penyidik bahwa dia telah melakukan tindak pidana itu. Nah, kalau lihat di sini kan dari BAP berubah menjadi surat dakwaan, menjadi surat tuntutan, menjadi putusan. Nah, cuma karena kita menganut asas presumption of innocence gitu ya. Jadi bukti itu harus ditunda sampai dengan dia menjadi vonis gitu. Di mana sebenarnya kalau begitu ada BAP itu hampir pasti ada vonis itu tadi. Makanya kan udah kontaminated di pikiran kita nih. Kalau ada orang bebas diproses dan akan menjadi terpidana, itu udah kontaminated. Jadi pra-adjudikasi ini produknya ini kan adalah bagaimana BAP juga. Maka itu kalau penyidik ya, mungkin yang punya pengalaman, itu buat mereka membuat BAP itu beban. Itu beban. Dan sekaligus juga prestasi. Jadi kalau dia sudah bisa membuat BAP, maka dianggap dia sudah berprestasi secara internal. Kalau tidak bisa, mampus kau. BAP dengan sampai kalau BAP itu sudah siap untuk menyusun surat dakwaan, dalam prakteknya harus dikeluarkan satu surat. Ini dalam praktek nih, disebut surat apa itu suratnya? Berapa? Jadi kalau BAP ini dianggap sudah oke, gitu kan? P21 kalau sudah lengkap sudah oke. P21 itu P21. P21 itu datangnya artinya sudah lengkap gitu ya. Ready to go kan itu kan? Pertanyaannya itu dari mana datangnya itu P21 itu? Jadi perdebatan itu. P itu adalah kode formulir kejaksaan dalam proses pra penuntutan. Nah, paling terkenal itu dua, P21 dan P19. P19, padahal masih banyak P-nya. Ada P18, ada P16, itu juga penting sebenarnya. Jadi itu bentuk komunikasi antara di sini nih dalam pra penuntutan ini sebelum SD surat dakwaan ini bisa dibuat itu. Itu diatur di dalam surat keputusan Kejaksaan Agung nomor berapa? Nomor KEP 120 garing JA garing 12 garing 1992. Ya, mulai tahun 92 itu. Itu ada di dalam SK Jaksa Agung kan? Keputusan Jaksa Agung. Nah, jadi dengan adanya SPDP ini, tahu SPDP ya? Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ya, surat. Jadi diberitahukan itu kepada kejaksaan. Nah, responnya kejaksaan adalah itu P16, yaitu dihadirkannya ada namanya jaksa peneliti di sini. Jadi dia itu nanti bolak-balik di sana. Jadi kalau membela perkara suatu perkara di dalam tahapan pra-adjudikasi, maka Anda harus berkomunikasi dengan penyidik, meyakinkan penyidik sekaligus jaksa penelitinya ini. Ya, jadi jangan fokus pada hanya mendampingi gitu kan, memberi nasihat kepada tersangkanya, tapi juga harus Anda bicara juga dengan jaksa penelitinya. Nah, kalau BAP-nya itu nanti sampai kepada jaksa peneliti, maka akan pertama-tama kalau dia sudah siap, maka tadi keluar P21. Tapi kalau dia belum siap, artinya belum cukup, maka akan dikeluarkan namanya P18. P18 memberitahukan bahwa kasus ini belum bisa memadai dibawa ke pengadilan. Kemudian P18 itu diikuti dengan P19. Itu petunjuk-petunjuknya sendiri. Itu P19 itu petunjuk-petunjuknya itu sendiri. Itu namanya P19. Nah, dalam pra-adjudikasi pertanyaannya itu pertanyaan yang kunci adalah
ini bisa disidik? Itu pertanyaannya. Dalam pra-adjudikasi, apakah bisa disidik? Nah, kalau bisa disidik itu artinya bahwa dia sudah bisa mengidentifikasi ada satu peristiwa hukum pidana. Nah, tapi di dalam di dalam proses ini kan di sini kan ada wewenang di atas ini, di sini kan ada hak. Ya. Kemudian dalam rangka membuat terang ini, pertama ada orang bebas, kemudian ditetapkan sebagai saksi, ya. Orang bebas kemudian ditetapkan sebagai saksi. Nah, apa alasannya orang dia ditetapkan sebagai saksi? Karena apa kemudian orang bisa ditetapkan sebagai saksi? Mengapa ditetapkan seorang saksi? Karena kan begitu kan, mengapa? Karena dia melihat, mendengar, mengalami yang disebut dari peristiwa hukum pidana itu, maka dia ditetapkan sebagai saksi. Kalau ditetapkan sebagai saksi boleh menolak nggak? Maka dia tidak bisa menolak, harus. Itu kewajiban warga negara. Nah, kemudian seorang saksi bisa menjadi tersangka. Bisa terjadi? Bisa. Kenapa bisa terjadi? Pertanyaan saya sekarang, itu gradasi atau tidak? Yang kedua, ada nggak prinsip hukum atau ketentuan hukum yang dilanggar? Seorang saksi dijadikan jadi tersangka dalam pemeriksaan itu. Dia mungkin dalam tanda kutip ini, dia belum punya bukti permulaan yang sangat cukup untuk menentukan tersangka, lalu dia periksa beberapa. Tapi kalau dalam misalnya saksi jadi tersangka, saya pikir orang itu diperiksa harus dalam dua pemeriksaan yang berbeda. Tidak bisa dia diperiksa lalu diperiksa jam 8, terakhir jam 6 sore jadi tersangka. Kalau polisi mau membuat dia tersangka, dia harus membuat panggilan yang berbeda terhadap orang itu. Kira-kira begitu, Pak. Pertama tadi kan, memang dalam praktek itu saksi dulu, ada yang saksi kemudian menjadi tersangka. Tadi disebut strategi polisi kan itu kan. Pertanyaannya, kalau itu strategi, apakah strategi itu benar menurut hukum? Itu menurut saya strategi yang melanggar hukum. Nah, coba bayangkan, kalau penegak hukum itu melanggar hukum, bagaimana kita bisa percaya lagi kepada dia bahwa dia akan memberikan, nah kalau dialektisnya memberi pengayoman kan itu kan, tentang kebenaran keadilan kan gitu. Wong dia sendiri melanggar hukum, bagaimana? Tapi pertanyaannya, hukum apa yang dilanggar? Ini, ada saya gunakan kata-kata yang sarkastis ya, bahwa haknya untuk berbohong itu hilang. Nah, kata ini sarkastis, itu berbohong. Tapi jangan dibawa ke agama. Kalau agama berbohong itu salah. Tapi dalam hukum seorang tersangka boleh berbohong. Maksudnya berbohong itu nggak mengatakan apa yang sebenarnya. Itu boleh menurut undang-undang. Itu yang disebut dengan istilah the right to silence. Pernah dengar kan the right to silence kan? The right to silence. Kan boleh kan the right to silence. Seorang tersangka nggak harus menjawab. Atau seorang tersangka nggak harus mengatakan apa yang sebenarnya. Karena itu ada dalam undang-undang namanya the right to silence. Makanya kan ada, pernah dengar Miranda Rule ya? Miranda Rule atau Miranda Warning. Tadi ada yang menyebutkan Miranda Warning itu apa? Nggak tahu ya. You have the right to remain silent. Everything you say can be used against you in the court of law. You have the right to have a lawyer. If you cannot afford one, the state will provide one for you. Jadi hak atas bantuan hukum yang terakhir ini kan itu kan juga diam dan hak untuk bantuan hukum. Nah itu kata-katanya tuh Miran, itu ya, direfleksikan di dalam KUHP kita, tapi cuma salah gitu loh, nggak persis kita ininya. Karena sebenarnya itu jurisprudensi sebenarnya itu di Amerika dalam kasus Miranda itu, makanya disebut Miranda Warning atau Miranda Rules. Masih ada lagi yang lain, tapi ini yang paling terkenal, ada Gideon versus State apa gitu. Tapi itu jadi universal. Dan memang ini juga bagian dari HAM itu sendiri kan, ini yang Miranda Warning itu. Nah, jadi kembali kepada apa yang dilanggar oleh si penyidik itu tadi, yang disebut tadi strategi itu, strategi kotor itu. Itu strategi kotor. Sebab seorang saksi itu harus mengatakan yang sebenarnya, nggak boleh bohong. Nah makanya ada istilah kalau bahasa Inggris perjuri namanya kan, perjuri.
Itu satu kejahatan tuh. Di kita kejahatan kalau sudah disumpah. Mengatakan sesuatu itu namanya perjuri kalau di Amerika namanya. Jadi Anda bohong, Anda di prosecute namanya, itu perjuri namanya. Tadi kan saya mengutarakan ada dua konsep yang besar yang disebut dengan crime control model dan due process of model. Jadi ini bentuk cara bagaimana suatu tindak pidana itu diproses. Itu dua. Nah, kalau di dalam nanti teorinya ya, karena itu diturunkan dari sini sebenarnya. Nah, kalau yang dalam literatur ini disebut dengan model Packer, ya, Herbert Packer yang membuat ini. Tapi sebenarnya ada lagi yang lebih spesifik yang kepada 6 yang disebut dengan model King. Ada itu dijabarkan lagi. Di mana soal defenso untuk namanya defenso untuk individu itu almost nonsense itu sebenarnya. Dilihat dari sistemnya. Itu dilihat dari sistem karena dia tetap akan masuk ke sini. Saya harus buat BAP bahwa salah atau tidak soal yang kedua. Coba lihat aja misal Ansori korbannya yang di mana itu, yang di Jawa Timur kan, korbannya siapa itu, Rian itu kan polisi bilang loh, ya udah diterima jaksa, jadi yang disalahkan P21-nya. Ketika ditanya jaksa, loh udah diputus oleh pengadilan kan gitu kan. Nah ketika ditanya hakimnya, ya sudah ada BAP-nya, sudah ada surat. Jadi, nah begitu karena orientasinya itu ke sana. Tapi sebelum saya nanti masuk ke situ ya, nanti akan saya masuk. Ini baru di awal kita ini. Tadi bukti permulaan, ya, ada bukti permulaan atau kadang-kadang diteruskan juga bukti permulaan yang cukup, ya. Tapi ada lagi sebenarnya yang ada gradasinya atau bukti yang cukup. Ini klausula yang penting nih di dalam pra-adjudikasi ini, bukti yang cukup. Tadi saya nggak tahu tadi namanya menyebutkan bukti permulaan. Dua bukti permulaan itu salah sebenarnya pernyataan ini. Dua bukti permulaan nggak bisa begitu. Dua alat bukti boleh. Dan kemudian dua alat bukti dikualifikasi sebagai bukti permulaan, ya boleh juga kan. Baru itu yang tepat. Nah pertanyaan saya apa itu bukti permulaan? Dan seberapa strategis klausula ini di dalam keberlanjutan suatu perkara pidana? Dan berasal dari mana ini? Bukti permulaan ini. Betul, bukti itu kata kunci itu di dalam proses pra-adjudikasi atau penyidikan. Nah, pertama bukti permulaan itu ada disinggung di dalam pasal 21 kalau nggak salah ya. Pasal 17 itu mulainya. Tapi Anda cari kemudian sampai terakhir itu bukan nggak ada itu yang diatur itu di mana. Itu bukti permulaan itu, bukti permulaan yang cukup. Tapi kemudian itu polisi mendefinisikannya sendiri ya sebagai penyidik. Apa itu bukti permulaan yang cukup? Dalam buku Juklak atau buku Juknisnya polisi di itu Gabriel. Nah, tugasnya Gabriel itu jadi sebagai komputer tuh. Jadi di mana diatur Gabriel? Di buku petunjuk pelaksanaan tentang proses penyidikan tindak pidana Mabes Polri. Apa katanya bukti permulaan? No? Jadi di sini disebutkan bahwa bukti permulaan yang cukup ialah alat bukti untuk menduga adanya suatu tindak pidana dengan mensyaratkan adanya minimal laporan polisi ditambah salah satu alat bukti yang sah. Laporan polisi plus satu alat bukti yang sah. Laporan polisi satu alat bukti yang sah. Nanti ada kaitannya dengan subjektif itu tadi ini. Coba laporan polisi. Isi kan buat laporan polisi. Sekarang di luar sana banyak namanya maksus. Satu profesi yang sangat penting sekarang namanya maksus. Apa itu maksus? Jadi dia melaporkan orang gitu. Misalnya Ifdal Kasim dilaporkan karena terlalu banyak ngomong di koran kan gitu kan. Laporkan kan gitu kan orang. Sudah ada LP-nya kan, dapat LP-nya kan, pergi ke Yanmas kan itu kan. Kemudian maksusnya kemudian besok pagi dipanggil, diperiksa. Betul si Ifdal Kasim ngomong di koran ini? Betul Pak. Yang dikatakan ini betul Pak. Kan sudah ada BAP-nya, kan sudah ada alat bukti. Selesai. Ada bukti permulaan yang cukup. Jadi sudah ada bukti permulaan yang cukup. Nanti dipanggil Ifdal Kasim, kau tersangka. Sudah ada alat bukti yang cukup. Setelah dia tersangka, nah suka-suka hatinya nanti pasal berapa yang akan dikenakan? Soal penangkapan penahanan kan ada syaratnya. Itu subjektif juga. Ya, kau ditahan gitu. Udah kau ditahan. Jadi seperti membalik tangan, easy.
Jadi kata-kata subjektif itu sebenarnya itu kunci juga. Nah, padahal jadi KUHP ini dulu, makanya saya tadi waktu minum kopi itu tadi antara common law dengan civil law. Sebenarnya ini dari common law yang namanya bukti permulaan. Dulu nggak ada ini. Waktu zaman HIR nggak ada. Ini ada pada KUHP. Nah, pertanyaannya dari mana datangnya itu? Dari common law. Nah, apa common law sebut itu mengenai bukti permulaan? Ya, itu disebut dengan probable cause, itu istilahnya. Itu probable cause. Nah, kalau bukti yang cukup itu nanti ada hubungannya dengan penahanan dan penahanan lanjutan. Untuk menentukan adanya bukti permulaan atau probable cause itu tergantung pada diskresi bebas atau yang disebut dengan subjektif gitu ya. Kalau menurut aku udah cukup, ya cukup. Karena ada keyakinan kan harus ditambah lagi di situ ada keyakinan cukup. Nah, sementara kalau di common law dia harus pergi ke magistrate. Ini namanya magistrate. Atau mungkin kira-kira kalau namanya di sini hakim pra-peradilan barangkali. Ya, tapi barangkali karena pra-peradilan kita itu kan administratif itu kan. Jadi hakim yang boleh bicara dalam proses pra-adjudikasi menurut sistem kita kan hakim pra-peradilan. Tapi wewenangnya nggak sampai pada probable cause ini. Nggak nyampe wewenangnya ke sini. Dan reasonableness ini nggak nyampe itu ke situ. Kalau bukti permulaan itu dari laporan plus satu alat bukti dan keyakinan. Kalau reasonableness-nya itu ini bahwa ya setelah ada bukti permulaan, kemudian ada necesitas dan yuridis itu sebenarnya. Jadi ada syarat necessity dan yuridis. Oh, yang pertama yuridisnya dulu. Pertama itu kan harus ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Itu yuridisnya. Atau tindak-tindak pidana tertentu ada disebutkan dalam pasal berapa itu? 21 ayat 4 ayat 4-nya. Jadi ada beberapa tindak pidana itu di situ yang disebutkan walaupun ancaman hukumannya dia 5 tahun tapi tetap bisa ditahan secara yuridis. Nah, antara lain pasal 335. Ini yang paling saya sebutkan aja sebagai contoh kan itu. 335 itu adalah perbuatan tidak menyenangkan. Karena polisi itu mempersepsikan dalam prakteknya semua tindak pidana itu tidak menyenangkan. Jadi semua yang ada dugaan tindak pidana adalah perbuatan tidak menyenangkan. Padahal keliru. Kalau baca pasal 335 di dalam KUHP-nya itu kan harus ada unsur kekerasan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukannya. Tapi ini yang sering gitu dipakai. Jadi pasal keranjang sampah ini. Nah, jadi yuridisnya itu ya bisa dimainin juga. Ada lagi yang lebih ini lagi. Kalau ada tindak pidana, pasal berapa yang akan dikenakan oleh penyidik itu nggak perlu tanya siapa-siapa kan? Hanya tanya dirinya sendiri atau lebih tepatnya suka-suka hati kan itu kan. Makanya banyak pasal-pasalnya kan disebutkan itu kan. Tinggal dicantumkan aja pasal. Nah, antara lain yang saya sebutkan dari 335 ini. Jadi sudah memenuhi syarat yuridis kan itu kan. Jadi syarat yuridis itu akhirnya menjadi suka-suka hati kan gitu kan. Mau pasal berapa suka-suka hati saya kan gitu. Jangan tanya itu kan gitu. Karena dia nggak ada kewajiban untuk tanya magistrate atau justice of the peace itu tadi dalam sistem common law. Sampai seperti tadi menentukan bukti permulaan yang cukup itu nggak perlu tanya siapa saja. Yang penting yaitu tadi syarat yang disebut dengan pro forma itu. Sebenarnya syarat yuridis itu masih ditambah lagi yang disebut necessity atau necesitas. Jadi ada keperluan. Apa itu keperluan? Khawatir menghilangkan barang bukti, mengulangi tindak pidana, melarikan diri. Sebenarnya masih bisa ditambah lagi, cuma 3 saja yang disebut. Tapi sebenarnya intinya itu saya khawatir itu. Itu poinnya saya khawatir. Nah kan kita nggak bisa tanya, kenapa saudara khawatir? Jangan tanya saya, pokoknya saya khawatir, cukup gitu kan. Kalau ada dialog kira-kira begitu. Nah kebetulan, kalau nonton TV, saya waktu itu lihat nonton TV ada kasus yang terkenal di Amerika, O.J. Simpson ya. Sekarang dia udah di penjara nih sekarang O.J. Simpson. Kira-kira bulan September ya, kalau nggak salah tahun lalu, dia ditangkap di Las Vegas lagi. Dulu kan udah bebas dia, ini terkenal nih di Amerika. Ini kasus di Amerika yang mempertanyakan kemudian apakah sistem juri di Amerika itu layak dipertahankan atau sampai sejauh itu. Karena yang dituduh membunuh istrinya
tapi dia akan bebas kan? Dia bebas. Karena apa? Karena pengadilan itu tidak bisa mencapai beyond reasonably doubt. Kalau di sana itu kan untuk menghukum orang harus beyond reasonably doubt. Bukan seperti di kita, 2 alat bukti plus keyakinan dihukum kan gitu kan. Jadi kayak bilangan sederhana aja. Kelihatannya serius tapi it's not serius loh. Kalau di sana beyond reasonable. Jadi dalam hal keraguan-raguan nggak boleh menghukum orang. Sekecil apapun. Beyond reasonable. Makanya kan ada maksim ya yang lebih baik melepaskan 1000 penjahat, Anda boleh sebut 1 juta juga, daripada 1 orang yang tidak bersalah. Dari situ doktrin beyond reasonably doubt itu, dari doktrin beyond. Nah dalam kasus itu kan dia dituduh kidnapping, armed robbery, karena ada seseorang yang menguasai dia sudah memori labia. Jadi kan penghargaan yang diterima ketika dia pemain bola ya, American football kan gitu kan, itu dia. Jadi ya kira-kira jadi orang itu kolektor, jadi ada barang, jadi dia mau ambil itu barangnya, tapi dituduh di satu hotel. Nah, terus kalau di California kan setiap negara bagian itu kan sistem peradilannya kan beda-beda. Jadi 1 kali 24 jam harus dibawa, begitu dia itu harus dibawa ke depan hakim. Namanya magistrate itu. Jadi dia bilang, saya ada bukti permulaan bahwa si O.J. Simpson itu melakukan tindak pidana, tolong ditetapkan dia tersangka dan ditahan. Itu jaksa yang bawa itu. Jaksa yang bawa. Nah, terus kemudian terjadi perdebatan, ya betul sudah ada bukti permulaan, tapi dia nggak perlu ditahan, asal kemudian dia bail, kan bail system itu. Kalau di kita mungkin penangguhan ya, penahanan ya, bail, yaitu dengan memberikan sejumlah uang dan kemudian paspornya itu ditahan. Dan yang ketiga itu, pokoknya dia nggak boleh dekat dengan yang namanya potensial saksi, ya, atau alat-alat bukti yang lain kalau di kita. Kalau nggak nanti bisa dicabutkan ininya. Dan waktu itu dia akan diadili bulan Desember di Florida, dan dia sudah diadili dan dia 11 tuduhan terhadap dia dan juri mengatakan dia bersalah. Jadi tinggal nanti ininya aja. Mereka itu kan terpisah sentencingnya kan gitu kan. Pokoknya dia sudah itu 11 dia dianggap terbukti bersalah, tinggal nanti menentukan hukumannya. Saya kira belum ditentukan apa sudah, saya nggak tahu. Ada ditayangkan di televisi langsung tuh. Jadi saya lihat itu di Fox News, ya, ditayangkan itu prosesnya. Nah, yang mau saya gambarkan adalah bahwa ada check and balances. Jadi nggak tergantung pada diskresi bebas pada penyidik. Nah kalau di kita itu tergantung pada diskresi pada penyidik itu, sehingga saya ragu bahwa dia defenso karena apa? Karena dia orientasinya itu membuat BAP ini. Ya. Nah yang kedua itu tadi bukti permulaan. Ada bukti yang cukup. Ya, ada juga disebutkan di dalam kuhap itu bukti yang cukup. Nah, jadi kalau ini kan tadi penangkapan. Nah, bukti yang cukup itu untuk penahanan di pasal berapa itu? Pasal 21. Pasal ya, itu pasal 21 dari bukti yang cukup. Ada di situ pasal bukti yang cukup. Baru boleh ditahan dan kemudian dilanjutkan penahanan. Yang berbeda saya kira dalam kasus HAM nanti ada slide-nya tentang itu. Tapi kalau yang umum kalau penyidik dengan ancaman hukuman 8 tahun ke atas, itu penyidik boleh menahan berapa lama? Sampai berapa lama boleh menahan? Misalnya ini loh, kayak Profesor Romli Atmasasmita kan itu kan, kayaknya itu dikenakan penahanan itu sekarang. Itu berapa lama? Tahu ya Profesor Romli ya? Ya. Sampai maksimum 120 hari. Nah jadi bukti permulaan yang cukup atau bukti yang cukup itu klausul atau mantra itu yang sangat penting. Cuma memang di dalam sistem kita atau di dalam hukum acara pidana kita itu diserahkan pada diskresi bebas. Kalau hukum administrasi negara namanya diskresi bebas penyidik sendiri. Nah karena ini berangkat dari satu asumsi atau mungkin berangkat dari satu konsep gitu ya, bahwa yang namanya negara
dalam hal ini penyidik itu selalu berbuat baik terhadap warga negaranya. Nggak mungkin dia salah. Pertanyaannya asumsi itu benar apa enggak? Nggak benar kan? Makanya kacau kan gitu kan. Jadi asumsinya itu salah. Nah, kalau kita belajar sejarah hukum ini karena berangkat dari zaman teokrasi ini. Zaman teokrasi zaman dahulu kala. Itu masih sampai sekarang. Kalau ada konsep dulu di dalam sistem peradilan pidana namanya the Holy Inquisition, pernah dengar ya? Itu negara the Holy. Jadi the Inquisition itu selalu benar itu. Namanya suci kan? Dari situ itu diturunkan itu the Holy Inquisition. Dari abad pertengahan itu dulu dan sampai sekarang itu masih digunakan itu. Di sini ada kewenangan yang disebut dengan upaya paksa kan itu ya, dalam rangka menjawab ini tadi bisa disidik gitu. Upaya paksa itu tahu ya saya kira ya. Jadi wewenangnya itu menerapkan upaya paksa di sini. Di sini ada haknya itu pra peradilan. Upaya paksa itu apa? Apa saja ya? Penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, dan tindakan lain yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Ini yang belum pernah dijabarkan ini. Tindakan-tindakan lain yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi misalnya begini, kamu lapor Senin Kemis kalau nggak ditahan, sampai dunia runtuh gitu kan? Absen. Iya absensi itu, dan nggak dibatasi kan? Itu bertentangan. Karena disuruh datang jam 9, baru jam 5 baru diterima kan itu kan? Karena kalau dia langsung pulang nanti dicabut nanti ininya penangguhan penahanannya. Nah, mestinya ini masuk itu wewenang pra peradilan sebenarnya. Tapi coba baca pra peradilan yang diatur dalam KUHP, nggak termasuk. Ini. Jadi makanya pra peradilan ini. Jadi kalau di sini ada wewenang upaya paksa, haknya di sini sebenarnya pra peradilan kan selalu balance mestinya kan, itu kan. Namanya aja proses kan itu kan. Tapi ini nggak balance nih, upaya paksanya itu jauh lebih berat, ini pra peradilan lebih ringan. Jadi pra peradilan ini salah kaprah gitu, karena sebenarnya sama seperti probable cause itu ya, kita ambil juga dari common law yang namanya habeas corpus ya, pernah dengar ya habeas corpus. Jadi mestinya ini habeas corpus, tapi ini melenceng menjadi hanya administratif aja gitu, sehingga pra peradilan itu tidak efektif, kan tidak efektif, tidak populer lagi kan sekarang, karena hanya surat-suratnya aja, apa sah tidaknya penangkapan penahanan, ya sah tidaknya penghentian gitu kan, penuntutan dan ganti rugi kan itu. Kalau sah tidaknya itu tinggal suratnya aja, tadi soal surat kan, bikin aja surat kan gitu kan, gampang kan bikin surat, dia sendiri yang buat. Nah, dilihat dari ketentuannya, hukum acaranya, maka itu sudah sah gitu kan, ya sudah nggak ada persoalan kan gitu kan. Jadi dilihat dari segi sistem atau perundang-undangan jadi nggak balance, jadi terlalu heavy kepada yang di atas ini. Nah ini ada hal-hal yang lain ya, bisa kalau ada upaya paksa ada surat pengalihan, penangguhan penahanan dengan jaminan uang atau jaminan orang dengan kompensasi uang. Tapi jarang ini dilakukan ini, yang disebut bail system tadi yang dalam kasus O.J. Simpson ini. Tapi ada ininya. Nah ini yang namanya pra-adjudikasi. Jadi yang berwenang penyidik dan jaksa peneliti ya, dalam hal ini dengan segala hak dan kewenangannya yang ada. Nah BAP ini kemudian kalau sudah selesai maka dibuat surat dakwaan. Jadi surat dakwaan itu masih di ujungnya pra-adjudikasi itu dibuat surat dakwaan. Setelah ada P21 itu maka ready untuk membuat surat dakwaan. Tapi kemudian dibacakan dalam ini titik awal dari adjudikasi. Karena titik tolaknya itu kan adalah surat dakwaan atau disebut indictment itu dalam bahasa Inggrisnya kan. Indictment. Baik, nah itu pra-adjudikasi. Nah, kemudian hasilnya BAP plus itu surat dakwaan tapi masih belum terbuka. Tapi baru surat dakwaan terbuka di adjudikasi nih. Jadi adjudikasi ini sudah di depan hakim, ada di sini. Jadi artinya tersangka itu sudah menjadi terdakwa nih. Saya gambarkan di sini dia menangis sudah kan. Karena sudah dibayangkan dia akan menjadi terpidana di sini. Karena ini seperti dia jalan aja kan intinya. Nah sama seperti ini ada wewenangnya di sini, ada upaya paksa, ada surat tuntutan, ada putusan kan itu kan.
dalam prakteknya surat dakwaan hampir otomatis kan ada surat tuntutan kan. Nah, sudah ada surat tuntutan pasti ada putusan. Nah baru kemudian setelah itu pasca adjudikasi, andai kata pasca adjudikasi bisa 2 sebenarnya diterima, ya dia masuk penjara, ya maka nanti ya tinggal mengharapkan remisi, asimilasi, pelepasan bersyarat kalau di LP. Tapi kalau dia tidak terima, ya bisa upaya hukum yang biasa dan luar biasa kan itu ya. Nah, jadi kalau di sini udah tanggung jawab LP dan hakim wasmat. Tadi ada bicara mengenai hakim wasmat, pengawas dan pengamat gitu ya. Yang sekarang nggak jalan itu. Ini seolah-olah baru, sebenarnya ini model Prancis yang sudah lama. Hakim pengawas dan pengamat itu model Prancis yang kuno kita ambil, tapi kita nggak ngerti artinya. Jadi kan nggak jalan. Namanya hakim pengawas. Jadi artinya mengawasi dan mengamati kira-kira hukuman yang diberikan itu sudah sebanding belum dengan kejahatannya, dan kemudian dia bisa menjadi orang yang baik gitu. Nanti menjadi masukan kepada hakim berikutnya. Kelihatannya sih ideal gitu, tapi repot. Saya nggak tahu apa kalian punya pengalaman. Bagaimana sih hakim itu caranya menjatuhkan putusan? Dari mana datangnya angka itu? Apa bedanya dengan togel gitu kan? Itu loh, totok gelap itu kan angka-angka itu. Kayaknya sih nggak ada bedanya. Ada punya pengalaman. Saya punya pengalaman yang unik. Dulu waktu masih menangani perkara yang sumir itu ya. Ada satu kejadian yang aneh, tapi itu bisa menjelaskan itu. Kan kita ancaman hukumannya itu kan maksimum. Kalau korupsi ada minimumnya, tapi kalau yang pidana umum kan hanya maksimum. Katakanlah 15 tahun. Berarti bisa 15 tahun yang maksimum, bisa 14, bisa 13, bisa 12, bisa 11, bisa 10. Pertanyaannya, bagaimana dia kepada angka itu? Dampaknya itu terhadap angka-angka itu seperti apa dia menjelaskan? Itu nggak ada kalau dia putusan itu. Jadi sudah asal gitu loh, asal gitu loh, asal gitu. Ini saya punya pengalaman ya. Ketika saya dulu masih kasus-kasus yang kecil ya, yang saya cerita dari asisten advokat Pradip. Jadi ada perkara nih. Padahal saya merasa udah membela perkara itu dengan pledoi yang paling hebat sedunia lah menurut saya waktu itu. Tapi nggak dipertimbangkan dalam hakimnya itu, karena dia bilang menimbang bahwa penasihat hukum pada dasarnya, pada pokoknya meminta supaya dibebaskan. Padahal saya nggak minta dibebaskan, supaya minta pengampunan, klemensi, ya, supaya itu. Dan jadi nggak bilang bebaskan, kalah lagi kan hakimnya. Menimbang bahwa sudah terbukti, karena terbukti oleh karena itu harus dihukum, sudah berhenti. Dia nengok ke belakang, panitera bilang gitu kan, menghukum 2 bulan penjara potongan datang. Saya ingin tahu gitu, apa maksudnya, kok dia kan 2 kan gitu loh, kata panitia kan nengok nih ke belakang nih kan gitu kan, 2 bulan kan gitu. Saya tanya, Pak Panitera tadi apa, kenapa sih bilang itu 2 bulan terus diikuti hakim? Kenapa? Enggak, begini, ini kan sudah ditahan 2 bulan. Jadi kalau dihukum 2 bulan, maka dia kan langsung bebas. Jadi dia nggak banding. Kalau dia banding, saya susah membuat BAP ini. So simple loh nasib orangnya. Salah melulu. Pertama dia pledoi, menimbang yang pada pokoknya supaya dibebaskan. Padahal saya nggak bilang. Padahal saya udah pakai teori-teori itu, Pak. Pakai teori-teori, segala macam teori lah. Jadi memang dia bersalah, tapi nggak harus dihukum. Itulah kira-kira kan gitu. Yang pada pokoknya. Jadi tapi oleh karena ya minta jadi kan bukan dibebaskan dan dilepaskan dari tuntutan hukum kan gitu lah, kan itu. Ataupun kalau enggak nanti klemensi lah, jadi bikinlah percobaan kan, enggak begitu. Yang minta dibebaskan kan aurat, kan enggak dengarkan kan, berarti kan enggak gitu. Ya, karena sumir memang seketika itu juga kan itu kan, enggak pakai mundur kan gitu. Jadi asal tuh, asal. Betul-betul asal. Nasib orang. Padahal kalau begitu masuk ke penjara untuk mendapatkan remisi asimilasi ini, kan sekarang kalau yang Islam kalau lebaran menunggu kan itu berapa tahun, dan itu juga belum tentu kan, kecuali kalau anaknya Soeharto, Tommy Soeharto itu 6 bulan selalu dapat setiap tahun kan, cepat. Nah Mulyana Kusuma kawan saya itu yang baik itu ya, yang baik sebenarnya baik tapi kurang hati-hati kan itu kan. Dia nggak pernah dapat remisi itu, makanya kalau dia ngomong ke saya, kalian para sarjana hukum itu berhenti sama di pintu penjara, padahal di balik pintu penjara lebih banyak persoalan katanya. Karena dia kan sudah ada di dalam, makanya dia mendukung itu loh, para narapidana sekolah hukum itu. Karena katanya lebih banyak persoalan.
di dalam penjara daripada di balik itu, di luar itu penjara. Karena itu dia nggak dapat remisi. Saya mau tanya dulu, pengadilan ini sudah di pengadilan nih. Pengadilan kita itu berapa tingkat? 3. Betul nggak? 1. Nah ini 3, ini 1, ini udah. Yang betul berapa sih? 2. 3. Kalau gua ya 4. ada yang tinggi yang Panglewat Junanto. Tingkatnya 2, tingkat pertama sama tingkat 2. Tingkat pertama. Tapi Mahkamah Agung nggak ada kan itu kan? 2. Pertama dan apa? Banding dan kasasi. Banding dan kasasi. Kalau pengadilan negeri kemana? Itu. Nah, maksudnya penjemputan itu kan sering direfaksi ya, pengadilan bawahan gitu. Jadi ada pengadilan atasan gitu. Ya soal penyebutan itu something else. Tapi pertanyaan 1 atau 2 sebenarnya? 2. Atau 1, 2, 3 atau 4 kan ada juga yang bilang. Nah ini kan memperlihatkan sebenarnya kita masih belum memahami secara saling sistem peradilan kita. Ya. Yang betul 2, saya setuju. 2. Itu yang disebut, yang pertama itu judex facti, yang kedua namanya judex juris. Itu yang betul. Bahwa kemudian nanti dalam perundang-undangannya tidak konsisten, ada bertubrukan, itu soal yang kedua, patologi hukum itu nanti kita. Tapi yang betul adalah 2. Nah makanya di sini lihat nih, di sini kan ini ada dalam struktur nih. PM dan PT itu adalah judex facti. MA itu adalah judex juris. Nah maka itu kalau coba bahasa Inggris, ada nggak bahasa Inggris cassation itu nggak ada kan? Coba kalau kamu ditanya orang asing, kasus kalau di Mahkamah Agung misalnya, kamu kan bilang cassation, orang nggak ngerti dia cassation, karena cassation itu bukan bahasa Inggris, itu bahasa Prancis, dan itu sistem Prancis. Ya. Yang ada adalah appeal, banding, ya hanya appeal, karena memang itu universal. Dan itu juga HAM gitu kan, bahwa boleh appeal. Jadi putusan tingkat pertama boleh diulang gitu ya. Makanya pengadilan tinggi disebut juga peradilan ulangan. Gitu. Nah, karena apa? Dia sebenarnya masih berhubungan dengan pembuktian. Makanya disebut dia judex facti. Kan pembuktian itu kan untuk membangun fakta. Makanya disebut dia judex facti. Nah, Mahkamah Agung itu sebenarnya nggak tanya lagi mengenai fakta alat pembuktian, tapi ditanya apa pelanggaran hukumnya, apa legal issues-nya, itu yang ditanya sebenarnya. Kalau lebih jauh lagi, ya, kalau di Prancis itu cassation ini namanya kan sebenarnya mendismiss, ya cassation itu artinya kasasi itu mendismiss putusan judex facti. Dismiss untuk apa? Untuk kesatuan hukum di negara itu dulu. Nah, oleh karena itu yang namanya kasasi dulu di Prancis itu bukan di pengadilan atau kekuasaan kehakiman, tapi ada di legislatif. Karena putusannya itu kan kemudian menjadi hukum. Itu yang disebut jurisprudensi. Itu menjadi hukum. Tapi kita terjemahkan secara berbeda, itu menjadi tingkat 3. Nah, sehingga sebenarnya kalau mengatakan 3 itu nggak salah-salah juga. Karena itu di dalam prakteknya begitu. Jadi perilaku Mahkamah Agung itu seperti perilaku pengadilan negeri, makanya bertumpuk-tumpuk perkara di Mahkamah Agung. Bertumpuk-tumpuk perkara di Mahkamah Agung. Karena apa? Semua perkara bisa kasasi. Karena ditambah lagi dijebol dengan PK, dengan kasasi. Sehingga overload. Ya, case load-nya luar biasa. Nah, yang lebih sedihnya lagi di patologi hukum, banyaknya perkara di Mahkamah Agung digunakan untuk mencari kesempatan dalam kesempitan, yaitu memperpanjang umur dari 65 menjadi 67. Dari 67 menjadi 70 tahun. Kata ICW, makanya peradilan orang jompo katanya kan gitu. Dan benar kan itu Arifin Tumpak ketika melantik itu pingsan kan atau pingsan. Karena memang betul sih, kalau dilihat dari jumlah perkara, memang jangankan orang sekarang jumlah hakim agung 60 sekarang, boleh 60. Kalau undang-undang Mahkamah 60. Tadinya sebenarnya cuma 29 loh. 17. Naik menjadi 29, kemudian menjadi sekarang 60 dengan alasan banyaknya perkara. Jadi banyaknya perkara mereka buat sendiri. Jadi misalnya PK, jaksa boleh, mereka yang buat ke Mahkamah Agung.
kasasi putusan bebas boleh dikasasi, mereka yang buat. Jadi mereka sengaja jebol-jebol supaya bertumpuk banyak perkara, atas dasar banyaknya perkara, kemudian mereka menambah itu tadi. Jadi nanti setelah 70 jangan mustahil nanti 100 tahun loh. Karena perkara nggak berkurang. Karena perkara nggak berkurang. Karena apa? Yang bergeser itu dari kasasi menjadi, dari juris menjadi juris fakti. Itu sebenarnya. Jadi kalau saya lihat diskursus itu nggak ada yang menyentuh itu. Saya mau ngomong tapi waktu itu saya nggak cukup ya. Jadi akhirnya soal debat 70 masih kuat atau tidak kuat itu relatif. Betul tuh, makanya Adnan Budi Nasution kan di depan umum katanya dia push up katanya. Lihat nggak? Ya yoga. Abang udah 75 tahun, nggak 75 ya sekarang ini. Itu masih kuat katanya sambil diperhatikan, saya nggak lihat itu. Karena dia membela umur 70 tahun itu. Isunya bukan sebenarnya 65 67 atau bukan itu isunya. Apa sih sebenarnya tugas Mahkamah Agung? Juris itu. Nah, kalau juris sebenarnya kita hanya butuh seperti di Amerika itu hakim agungnya cuma 9. Di Amerika cuma 9. Di Skandinavia juga cuma 12. Mirip itu. Karena apa? Dia juris. Kalau di Amerika itu yang melanggar undang-undang dasar itu baru sampai kepada Mahkamah Agung. Dan ada mekanismenya yang disebut dengan Certificate of Certiorari namanya, ya kalau di Mahkamah Agung Amerika. Jadi dari 9 itu harus 4 orang mengatakan bahwa di dalamnya ada pelanggaran konstitusi, baru bisa dibicarakan. Tapi setelah ada 5 dari 9 hakim agung itu baru terbitkan namanya Certificate of Certiorari, dan itu dia boleh merupakan wewenang dari Mahkamah Agung. Jadi tidak semua perkara otomatis wewenang dari Mahkamah Agung. Nah, di Skandinavia, oke, mungkin mengatakan itu Amerika. Tapi coba dilihat di Skandinavia. Di Skandinavia kurang lebih sebenarnya sih sama substansinya. Dia katakan begini dalam undang-undang dasarnya. Hanya perkara-perkara yang kelak menjadi jurisprudensi adalah merupakan kewenangan Mahkamah Agung. Jadi melalui proses yang disebut leaf system kalau di Skandinavia. Kalau Amerika Certificate of Certiorari. Kalau di sana leaf system. Jadi mereka punya kewenangan untuk melihat apa kasus-kasus itu ada potensi untuk menjadi jurisprudensi. Nah, yang disebut jurisprudensi tadi saya mengatakan adalah ada hukum baru yang diciptakan oleh kekuasaan kehakiman. Karena apa? Karena ada kekosongan dalam proses legislasi. Jadi dalam rangka mengisi kekosongan hukum itu diciptakan hukum baru oleh legislasi. Makanya dia bilang, kalau dalam literatur disebutkan hakim itu adalah junior partner terhadap legislator. Legislatornya itu adalah senior partner. Kalau misalnya pikirannya law firm gitu kan, ada senior partner, ada junior partner. Jadi mereka saling melengkapi. Karena yang namanya sistem perundang-undangan itu selalu bisa ketinggalan dengan masyarakat yang terus berkembang. Maka diberikan kewenangan kepada hakim untuk mengisinya gitu. Tapi itu melalui Mahkamah Agung. Tapi kalau Mahkamah Agung kita sekarang ini itu doyan sekali banyak perkara kan itu. Ya, doyan sekali. Nah, sekarang untuk operasi kikis kayak zaman Mujono dulu, itu mereka nggak baca itu perkaranya. Karena cara Mahkamah Agung itu kan lembaran kayak begini nih. 3 pilihan itu. Kalau di Mahkamah Agung itu 3 pilihan. Pertama kabul, tolak atau NO. Itu 3 itu. Jadi dia nggak baca itu prosesnya, tinggal dia bikin aja NO, tolak, kabul. Jadi dalam 1 hari bisa 100 perkara dia bisa selesai. Orang cuma begitu doang. Makanya kalau lihat putusan-putusan Mahkamah Agung itu nggak ada di dalamnya satu pertimbangan hukum yang mencerahkan itu. Kalau seperti yang abang ceritakan itu tidak melulu di Mahkamah Agung yang harus dilihat, juga di Pengadilan Tinggi. Kecenderungan orang kenapa kasasi itu kan karena Pengadilan Tinggi itu hanya buat begini dalam putusannya, mengambil alih semua pertimbangan-pertimbangan pengadilan negeri dan sekedar kalau dia mau ubah putusannya dan sekedar dia mau buat misalnya proses penjatuhan hukuman, dia hanya berbeda pendapat misalnya 1 tahun menjadi 6 bulan. Kita juga pengalaman saya tidak ada pembelajaran sedikit pun dari Pengadilan Tinggi yang dia pemeriksaan di tingkat kedua dalam suatu kasus. Dia tidak membuat gambaran atau katakanlah pencerahan kenapa dia sepakat gitu ya. Kenapa dia sepakat dengan pertimbangan-pertimbangan itu dia tidak sebut di situ.
Jadi ya karena memang seperti itu saja dia juga kasasi gitu, karena toh masih dimungkinkan gitu. Mungkin juga kalau lewat kasasi juga yang tidak seperti PKN syaratnya kalau ada lagi kita juga buat itu. Gitu. Jadi yang mau dikatakan kan adalah bahwa upaya hukum kasasi itu kan yang mau dikatakan karena ketidakpuasan atas peranan yang dijalankan oleh pengadilan tinggi, kan itu kan. Jadi dengan kata lain bahwa yang pergi ke kasasi itu itikat baik, kan gitu kan, kira-kira kan maksudnya begitu. Nah itu satu hal, itu masuk dalam patologi hukum yang saya katakan tadi. Nah sementara yang saya ceritakan tadi adalah konsisten pada asasnya, ketentuannya, dan konsepnya. Betul sih. Tidak hanya putusan Mahkamah Agung, tapi juga putusan Pengadilan Tinggi. Itu cuma satu kalimat aja biasanya. Itu putusan Pengadilan Tinggi menimbang Pengadilan Tinggi mengambil alih putusan pertimbangan Pengadilan Negeri karena sudah cukup memadai, menjadi pertimbangan sendiri. Jadi artinya nggak sungguh-sungguh dilakukan sebagai peradilan ulangan, kan harus diulang, dicek satu persatu sebenarnya alat bukti, tapi itu nggak dilakukan. Saya juga punya berpikir ya sekarang, kenapa orang nggak banyak menulis tentang Pengadilan Tinggi? Mestinya harus banyak menulis tentang pengadilan. Jadi harus dia peradilan ulang dan berhenti sampai di situ sebenarnya. Itu yang namanya prosesnya itu. Jadi tidak hanya di Mahkamah Agung, di Pengadilan Tinggi, dan juga di Pengadilan Negeri. Dalam situasi yang begitu, artinya penghargaan terhadap pengadilan itu seketika berubah. Seketika ya termehek-mehek, tadi ada istilahnya tadi, saya nggak tahu maksudnya apa termehek. Tapi intinya penghargaan terhadap institusi itu menjadi nol atau bahkan minus. Itu namanya judicial caprice ya istilahnya. Seketika berubah. Karena bukan begitu kejadiannya. Tapi kenapa dinyatakan begitu dan kemudian saya mungkin dihukum atau mungkin saya dibebaskan? Itu namanya ada tuh. Perubahan pikiran yang seketika terhadap pengadilan. Jadi yang mendadak itu perubahan karena ngaur gitu loh ininya. Judicial caprice namanya. Jadi pandangan terhadap pengadilan itu hakim-hakimnya dengan segala perangkatnya berubah jadi nol. Ke titik nadir. Karena nggak benar gitu loh, nggak mencerminkan dia itunya, jadi asal gitu loh. Ya, nah itu namanya judicial caprice. Jadi itu sering terjadi begitu. Nah itu yang saya katakan kasus-kasus. Tapi dari segi konsep sebenarnya mestinya harus konsisten juris fakti dan juris juris. Nah ini konsep asas ini yang saya ini aja yang mau saya sebutkan ini aja nih satu slide nih sebelum kita akhiri kan itu kan. Nah pertama sebenarnya konsep peradilan ada dua yang dalam ini yang kontrol model dan di proses model sekarang ini kalau kita teoritisasi yang ada sekarang ini. Kalau dulu yang ada yang inquisitorial, akusatorial kan gitu. Tapi sebenarnya itu crime control model dan proses due process model. Tinggal sebenarnya kita yang menganut yang mana. Walaupun ada KUHP sekarang yang disebut menjadi akusator itu, tapi kita masih di area ini yang namanya crime control model yang orientasinya itu punishment. Jadi punishment, selalu punishment. Hukuman. Terus kemudian pemeriksaan pendahuluan hasilnya BAP dan surat dakwaan. BAP adalah bukti kesalahan tadi yang saya katakan itu tadi. Kemudian pengadilan juris fakti dan juris tapi itu kan tidak konsisten gitu kan. Kemudian ada 10 asas KUHP ya sebenarnya diterjemahkan dari di proses model, tapi ini tidak jalan di dalam di dalam prakteknya. Sebagai contoh yang saya katakan tadi, pra peradilan mestinya habeas corpus itu, tapi tidak demikian halnya kan itu. Jadi dengan kata lain kita dari sistem itu sebenarnya itu menjadi akar persoalan penegakan hukum kita. Terus ditambah lagi aparaturnya yang ya dikatakan itu tadi, dia harus membiayai sendiri proses itu dan dia gajinya tidak cukup, makanya jadi kacau balau lah. Itu yang namanya peradilan itu. Nah, yang banyak menjadi patologi hukum sebenarnya, ya. Jadi banyak penyakit hukum sekarang seperti yang kita diskusikan itu tadi. Nah, oleh karena itu, kalau saudara menjadi pembela rakyat kecil gitu ya, seperti yang dicontohkan di Jawa Barat itu tadi, harus pelajari itu penyakit-penyakit yang pasti ada atau yang sering ada di dalam peradilan pidana
hukum acara pidana itu, dan dari sana kemudian Anda melakukan titik tolak untuk melakukan pembelaan. Hanya cara begitu kemudian akan berhasil. Kalau hanya baca KUHAP-nya itu, Anda nggak akan mendapatkan apa-apa. Dan peraturan-peraturan yang lain, saya kira. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi informatif dan bisa dikembangkan, saya kira. Terima kasih atas perhatian. Saya kembalikan. Terima kasih teman-teman dan terima kasih Pak Luhut. Dan untuk terakhir proses ini kita beri aplaus bersama-sama.